Minggu kelima pasca Paskah. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang bertemakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini tepat tanggal 10 Mei 2020, kami akan mendengar firman Tuhan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa. Jadikanlah kami saksi-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang. Dan siapapun yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Nama Yesus ditinggikan. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-46 sampai 49. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari bertemakan beritakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Firman Tuhan pada pagi ini sangat khusus. Sebelum Yesus berangkat naik ke surga, sebelum mereka ditinggalkan, Yesus memberikan pesan khusus, yaitu beritakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara kekasih dalam nama Yesus, mengapa harus itu terjadi? Kenapa pesan khusus ini harus digarisbawahi? Karena Tuhan ingin dalam peneguhan misi, dalam Missio Dei, Tuhan ingin orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa orang yang percaya kepada Yesus diperlukan yang pertama tentang pertobatan. Percaya kepada Yesus bukan sekedar deklarasi saja. Percaya kepada Yesus harus diikuti dengan perbuatan tindakan iman. Dia harus bertobat penuh. Ini yang harus disampaikan kepada banyak orang. Sebagai orang percaya, Tuhan menuntut kepada murid-muridnya untuk menyampaikan ini, bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia harus bertobat. Dalam Kisah 2 ayat 38, setelah terjadinya Pentakosta, Tuhan juga mengingatkan melalui Petrus, sebelum orang dibaptis, dia harus bertobat. Sebelum orang menerima karunia Roh Kudus, dia juga harus bertobat. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tinggal diam di kota itu sampai Tuhan memberikan perlengkapan, yaitu kuasa Roh Kudus. Apa artinya ini semua? Artinya adalah tidak mungkin orang menerima pengampunan dosa tanpa pertobatan. Beritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi seorang yang mau menerima pengampunan dosa, sebagai orang yang beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, untuk dia menerima pengampunan dosa, dia harus bertobat. Katakan amin. Saudara kasih dalam nama Yesus, kekristenan bukan sekedar lip service. Kekristenan bukan sekedar deklarasi, tetapi dia diperlukan tindakan iman. Pertobatan ini betul-betul yang sungguh-sungguh, dari kebiasaan buruk menjadi baik, dari yang jahat menjadi orang yang benar. Saudara kasih dalam nama Yesus,
Seharusnya gereja-gereja pada hari ini, seluruh gereja harus menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Kadang-kadang kita orang Kristen, orang percaya, yang penting aku believe Jesus, saya percaya kepada Yesus. Tetapi kepercayaan kepada Yesus perlu suatu tindakan pertobatan. Tanpa pertobatan kita tidak menerima pengampunan dosa. Tanpa perubahan cara berpikir, cara tindak, cara berkata-kata, cara hidup, tanpa perubahan itu, metanoia, saudara kekasih dalam nama Yesus, bagaimana saudara menerima pengampunan dosa? Oleh karenanya dari pemberitaan firman pada hari ini, minggu kelima pasca Paskah, sebelum Yesus naik ke sorga, ada pesan khusus: beritakan pertobatan dan pengampunan dosa. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan juga mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan dan kepada yang percaya bahwa Yesus Tuhan, diperlukan pertobatan. Apakah pertobatan cukup sekali? Tidak. Semua kedagingan kita, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebagai hamba Tuhan pun harus banyak berubah. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan merasa dirinya paling benar, merasa paling dirinya kudus. Tuhan mengatakan bahwa kita di hadapan Tuhan semua sama. Kita harus betul-betul bertobat, merendahkan diri, merendahkan hati. Dan sebagai hamba Tuhan juga mau dikritik. Pada hari ini fenomena apa yang terjadi? Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mau dikritik. Dia mau yang paling benar, teologinya paling benar. Saya mau katakan, hari ini sangat penting bahwa kita harus merendahkan hati dan merendahkan diri. Kita adalah hamba Tuhan. Semua pun jemaat adalah hamba Tuhan. Dia harus merendahkan hati, merendahkan diri dan bertobat dari kesombongan, dari kedagingan. Apapun status jabatan saudara, kita harus merendahkan diri, bertobat. Cara berpikir kita, bukan teologi kita yang kita pelajari, itu yang kita banggakan, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam nama Yesus, pertobatan itu sangat penting. Antar gereja, antar jemaat, umat-umat Tuhan, ini pun perlu pertobatan. Jangan mengatakan gereja saya yang paling benar, gereja sana tidak benar, gereja sini ada Roh Kudus, gereja sana tidak ada Roh Kudus. Kita jangan saling mencela. Gereja adalah milik Tuhan. Apapun aliran, apapun denominasi saudara, mari kita bersatu. Diperlukan pertobatan. Apalagi bangsa ini sedang mengalami wabah virus COVID-19. Diperlukan pertobatan massal. Diperlukan pertobatan massal. Sama saya lihat di media sosial, bagaimana orang di Italia, bagaimana orang berhasil, mereka di pinggir jalan sujud dan berdoa meminta kepada Tuhan. Pertobatan massal. Mari kita anak-anak Tuhan, kita bertobat massal. Ada rencana Tuhan yang indah di balik ini semua. Mari kita bersatu, bertobat untuk menerima pengampunan dosa. Marilah wajah Tuhan dan tidak merasa paling benar dan tidak merasa paling kudus. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karenanya di akhir berita ini, di akhir firman Tuhan, saya mau mengingatkan sebagai orang percaya, sebagai kita yang sudah mengalami hari Paskah, sudah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita sudah mendeklarasikan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dituntut menyatakan bahwa diri saya untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan kedagingankah kita? Apakah pikiran kita, hati kita, perasaan kita, perbuatan kita, sikap kita yang kadang-kadang tidak menjadi garam dan terang, yang kadang-kadang jadi batu sandungan. Mari di minggu kelima ini
Di momen ini Tuhan mau mengingatkan kita. Kita harus bertobat. Bertobat dan bertobat. Tidak ada kata lain. Untuk bisa menerima pengampunan dosa. Kisah 2 ayat 38. Untuk menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. 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 Kiranya firman Tuhan menjadi rema bagi kita. Walaupun firman Tuhan ini begitu singkat, biarlah ini menjadi rema kita. Mari kita introspeksi diri kita. Apa yang menjadi kelemahan kita? Apa yang menjadi kesombongan kita? Apa yang menjadi kedagingan kita? Lepaskan itu semua untuk menerima pengampunan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang sudah menegur kami untuk menerima pengampunan dosa. Kami harus bertobat. Iman bukan sekedar deklarasi. Iman bukan sekedar lip service. Tapi iman adalah suatu perbuatan. Karena tanpa perbuatan iman adalah mati. Perbuatan kami adalah bagaimana kami bertobat. Bertobat secara penuh. Bertobat secara penuh dan diproses dalam kehidupan kami. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Kami selalu dalam hidup pertobatan. Kami terus dalam merendahkan hati kami dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Supaya kami menjadi garam dan terang. Supaya kami menjadi saksinya Tuhan Yesus. Inilah kami umat-umat pilihan Tuhan. Yang harus terus diri kami. Kedagingan kami terus dimatikan. Kesombongan kami pun harus kami bebaskan. Kami hidup merdeka. Supaya kami menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Ajar kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk selalu memberitakan dari kehidupan kami. Kami orang-orang yang sudah bertobat. Kami orang-orang yang sudah melepaskan dari keberdagingan kami dan keberdosaan kami. Sehingga orang dunia melihat kami. Kami orang yang sudah diampuni. Sehingga banyak orang diselamatkan dari kehidupan kami. Mampukan Roh Kudus dalam hidup kami. Untuk hidup kami dalam pertobatan sesungguhnya. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah kami terjadi pertobatan massal bagi anak-anak Tuhan. Seperti saudara-saudara kami di Italia dan Brasil. Biarlah kami sungguh-sungguh bertobat Tuhan. Karena di balik wabah COVID-19 Tuhan ingin kami merendahkan hati dan merendahkan diri. Ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan, kami juga berdoa bagi siapapun yang melihat pemberitaan firman pada pagi hari, yang sakit Engkau sembuhkan. Amen. Yang terikat Kau bebaskan. Amen. Apapun ikatan dosa kami, Tuhan lepaskan pada hari ini. Merdekakan kami sampai Tuhan Yesus datang. Semua keberdosaan dan kedagingan kami, biar kami menerima pengampunan dosa dan menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.